Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian ketiga seri yang kedua. Kitab Ratapan pasal 2 dengan perikop murka Allah terhadap Sion. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega, Tuhan atas hari Sabat memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Betapa Tuhan menyelubungi putri Sion dengan awan dalam murkanya. Keagungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi. Tak diingatnya akan tumpuan kakinya tatkala ia murka. Tanpa belas kasihan, Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub. Ia menghancurkan dalam amarahnya benteng-benteng putri Yehuda. Ia mencampakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya. Dalam murka yang menyala-nyala, ia mematahkan segala tanduk Israel, menarik kembali tangan kanannya pada waktu si seteru mendekat, membakar Yakub laksana api yang menyala-nyala, yang menjilat ke sekeliling. Ia membidikkan panahnya seperti seorang seteru, dengan mengacungkan tangan kanannya seperti seorang lawan. Membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah putri Sion. Memuntahkan geramnya seperti api. Tuhan menjadi seperti seorang seteru. Ia menghancurkan Israel, meremukkan segala purinya, mempuingkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah pada putri Yehuda. Ia melanda kemahnya seperti kebun, menghancurkan tempat pertemuannya. Di Sion, Tuhan menjadikan orang lupa akan perayaan dan Sabat, dan menolak dalam kegeraman murkanya raja dan imam. Tuhan membuang mesbahnya, meninggalkan tempat kudusnya, menyerahkan ke dalam tangan seteru tembok puri-purinya. Teriakan ramai mereka dalam bait Allah seperti keramaian pada hari perayaan jemaat. Tuhan telah memutuskan untuk mempuingkan tembok putri Sion. Ia mengukur semuanya dengan tali pengukur. Ia tak menahan tangannya untuk menghancurkannya. Ia menjadikan berkabung tembok luar dan tembok dalam. Mereka merana semua. Terbenam gapura-gapuranya di dalam tanah. Tuhan menghancurkan
dan meluluhkan palang-palang pintunya. Rajanya dan pemimpin-pemimpinnya berada di antara bangsa-bangsa asing. Tak ada petunjuk dari Tuhan. Bahkan nabi-nabi tidak menerima lagi wahyu daripadanya. Duduklah tertegun di tanah para tua-tua putri Sion. Mereka menabur abu di atas kepala dan mengenakan kain kabung. Darah-darah Yerusalem menundukkan kepalanya ke tanah. Mataku kusam dengan air mata, remuk redam hatiku. Hancur habis hatiku karena keruntuhan putri bangsaku. Sebab jatuh pingsan kanak-kanak dan bayi di lapangan-lapangan kota. Kepada ibunya mereka bertanya, "Mana roti dan anggur?" Sedang mereka jatuh pingsan, seperti orang yang gugur di lapangan-lapangan kota ketika menghembuskan nafas di pangkuan ibunya. Apa yang dapat kunyatakan kepadamu? Dengan apa aku dapat menyamakan engkau, ya Putri Yerusalem? Dengan apa aku dapat membandingkan engkau untuk dihibur, ya Dara, Putri Sion? Karena luas bagaikan laut reruntuhanmu, siapa yang akan memulihkan engkau? Nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan engkau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Sekalian orang yang lewat bertepuk tangan karena engkau. Mereka bersuit-suit dan menggelengkan kepalanya mengenai Putri Yerusalem. Inikah kota yang disebut orang, kota yang paling indah, kesukaan dunia semesta? Terhadap engkau, semua seteru mengangakkan mulutnya. Mereka bersuit-suit dan menggertakkan giginya. Kami telah memusnahkannya, kata mereka. Nah, inilah harinya yang kami nanti-nantikan. Kami mengalaminya, kami melihatnya. Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya. Ia melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Ia merusak tanpa belas kasihan. Ia menjadikan si seteru senang atas kamu. Ia meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring. Hai Putri Sion, cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat. Janganlah matamu tenang. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan.
Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Lihatlah Tuhan, dan tiliklah kepada siapakah kau telah berbuat ini. Apakah perempuan harus makan anak kandungnya? Anak-anak yang masih dibuai. Apakah dalam tempat kudus Tuhan harus dibunuh imam dan nabi? Terbaring di debu jalan, pemuda dan orang tua. Darah-darahku dan teruna-terunaku gugur oleh pedang. Engkau membunuh mereka tatkala engkau murka. Tanpa belas kasihan engkau menyembelih mereka. Seolah-olah pada hari perayaan engkau mengundang semua yang kutakuti dari sekeliling. Tatkala Tuhan murka, tak ada seorang yang luput atau selamat. Mereka yang kubuai dan kubesarkan dibinasakan seteruku. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam Kitab Ratapan Fasal yang kedua. Sedikit perenungan melalui fasal ini tentang jangan hidup dalam dosa dan jangan remehkan kasih Tuhan dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Ratapan 2 ayat 1 dengan bunyi nas. Betapa Tuhan menyelubungi Putri Sion dengan awan dalam murkanya. Keagungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi. Tadi ingatnya akan tumpuan kakinya tatkala ia murka. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan, di mana saja berada. Elegi kedua dalam fasal ini mulai dari kepedihan dan kesesakannya sama dengan fasal yang pertama. Dan hakikatnya pun hampir sama, yaitu dimulai dengan eha atau meratap. Fasal yang kedua, kitab Ratapan ini berisi murka Allah terhadap Sion karena pengkhianatan mereka terhadapnya berdasarkan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Murka Allah tak dapat lagi ditahannya dan akhirnya Allah harus menghempaskan kemuliaan dan melemahkan kekuatan Yerusalem berdasarkan ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Semua simbol yang menggambarkan hubungan antara Allah dan umatnya, yaitu bait suci, mezbah, dan para pemimpin bangsa Yehuda dan tembok kota dimusnahkannya. Dan penduduk Yerusalem harus mengalami penderitaan yang luar biasa berdasarkan ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Mereka diserbu, dianiaya, ditindas, bahkan ada yang dibunuh oleh tentara Babel. Dan mereka menjadi olok-olokan bangsa-bangsa. Inikah kota yang disebut orang kota yang paling indah, kesukaan dunia semesta? Berdasarkan ayat yang ke-15. Pengkhianatan kepada Allah bermula dari para nabi palsu Israel yang telah memberikan nubuat palsu. Dan bukan hanya itu saja, para nabi itu juga tidak pernah menegur kesalahan bangsa itu. Mereka tidak membawa umat Tuhan untuk bertobat
namun sebaliknya membiarkan mereka terus tinggal di dalam dosanya dan merasa nyaman dengan dosa itu, berdasarkan ayat yang ke-14. Hingga pada akhirnya Allah pun meninggalkan umatnya karena dosa mereka yang telah menyebabkan ia menarik semua nubuat dan penglihatan atau wahyu, berdasarkan ayat yang ke-9. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi, hal ini juga menjadi peringatan bagi kita pada akhir zaman ini bahwa suatu saat nanti Roh Kudus pun akan ditarik dari orang percaya apabila mereka tidak lagi mau berjalan di jalan kebenaran Allah, namun memilih untuk tinggal dan berkompromi dengan dosa. Meskipun ratapan ini ditutup dengan perasaan putus asa, namun di tengah situasi seperti itu, umat Tuhan diajak untuk membuka diri dan berteriak kepada Tuhan dengan tangisan penyesalan sambil berharap pada belas kasih Allah, berdasarkan ayat yang ke-18 sampai 22. Walaupun Allah bertindak dengan sangat keras, namun kasih setianya tetap ada. Dan bagi kita, pengharapan ini terjawab melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Murka Allah telah ditanggung oleh putranya. Itulah sebabnya dalam Kristus Putra Allah itu ada kasih, pengampunan, dan pemulihan. Tapi ingat, meskipun murka Allah karena dosa sudah ditanggungkan kepada Yesus, tetapi tuntutan penurutan tidak dihapusnya. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Kemenangan Akhir, halaman 629 alinea pertama sampai alinea yang ketiga, menjelaskan bahwa kebenaran dan kemuliaan Allah tidak dapat dipisahkan. Mustahil bagi kita dapat menghormati Allah oleh pendapat-pendapat kita yang salah, sementara Alkitab ada dalam jangkauan kita. Banyak yang berpendapat bahwa tidak menjadi soal apa yang seseorang percayai asal kehidupannya benar. Tapi ingat, hidup itu dibentuk oleh kepercayaan atau iman. Jika terang dan kebenaran berada dalam jangkauan kita, lalu kita melalaikan kesempatan untuk mendengar dan melihatnya, sesungguhnya kita telah menolaknya. Dan nyata, kita lebih memilih kegelapan daripada terang. Ingatlah, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 16 ayat 25. Sikap masa bodoh dan ketidaktahuan tidak dapat menjadi alasan untuk berbuat kesalahan atau dosa, bila mana ada suatu kesempatan untuk mengetahui kehendak Allah. Seperti seorang yang sedang mengadakan perjalanan, tiba pada suatu tempat di mana ada beberapa jalan raya, dan di situ ada papan penunjuk jalan yang mengatakan arah tiap-tiap jalan itu. Jika orang yang sedang mengadakan perjalanan itu mengabaikan papan penunjuk jalan, dan ia memilih jalan yang tampaknya baginya benar, betapapun sungguh-sungguhnya dia, tetapi ada kemungkinan ia mengambil jalan yang salah. Allah telah memberikan kepada kita firman-Nya, supaya kita menjadi terbiasa dengan ajaran-ajarannya dan mengetahui apa yang ia tuntut dari kita sendiri. Kebenaran dan kemuliaan Allah tidak dapat dipisahkan, begitu pula iman kita kepada Tuhan tidak dapat dipisahkan dari penurutan kita kepadanya. Semua yang dituntut Tuhan dalam firman-Nya adalah kebenaran, dan itulah jalan yang benar. Jangan sekali-kali melihat kepada jalan lain yang nampaknya benar, karena engkau tidak akan sampai kepada tujuan. Ingat, Allah telah memberikan kepada kita firman-Nya yaitu Alkitab, supaya kita belajar dari dalamnya dan tidak merasa asing dengan ajaran-ajarannya dan mengetahui apa yang Allah tuntut dari kita untuk dilakukan. Marilah kita bertekad untuk tidak berkompromi dengan dosa dan sungguh-sungguh mencari Allah. Janganlah kita jemu-jemu saling mengingatkan supaya kita tidak terjatuh dalam dosa yang sama berulang kali.
tetap jaga kesetiaan kepada Allah, agar kita selalu terpelihara dalam kasih dan rahmat-Nya. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Bapa, Kau Maha Kuasa, Kau segalanya dalam hidupku. Ku berserah padamu, Bapa. Rancangan-Mu mulia, takkan gagal dalam hidupku, asal ku tetap setia. Karena ku tahu pasti hidupku ditentukan perkataan-Mu, bukan dari apa yang kulihat, hanya ikuti kehendak-Mu. Ku kan tetap melangkah, karena ku tahu pasti penyertaan-Mu sempurna. Bapa, Kau Maha Kuasa, Kau segalanya dalam hidupku. Ku berserah padamu, Bapa. Rancangan-Mu mulia, takkan gagal dalam hidupku, asal ku tetap setia. Karena ku tahu pasti hidupku ditentukan perkataan-Mu, bukan dari apa yang kulihat, hanya ikuti kehendak-Mu. Ku kan tetap melangkah, karena ku tahu pasti penyertaan-Mu sempurna. Karena ku tahu pasti hidupku ditentukan perkataan-Mu, bukan dari apa yang kulihat, hanya ikuti kehendak-Mu. Ku kan tetap melangkah, karena ku tahu pasti penyertaan-Mu sempurna.
kan tetap melangkah, karena ku tahu pasti penyertaan-Mu semua.